Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya? Ibu cek dulu kehadirannya. Oke. Si Dani hadir juga ya sini ya. Ada nih, si Gracie juga, Nita juga ya, dan Felicia juga hadir. Oke, terima kasih ya sudah hadir ya. Ya, Bu. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ayo, nah Gracie silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami bisa berkumpul di ruang kelas kami ini. Tuhan kami sebentar lagi kami memulai pelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan agar bisa menerima pelajaran yang diberi Ibu Guru kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita ke pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Ya, Bu. Ayo kita persiapkan diri kita untuk bernyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Baik, semua tahu kan? Tahu. Iya dong tahu. Garuda Pancasila. Ketinggian. Garuda Pancasila. Dua-dua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia. Di mana di dalam lagu Garuda Pancasila itu memiliki arti yaitu supaya kita berjiwa patriot yang rela berkorban membela negara, serta kita harus melakukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah manfaat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Paham kan? Paham, Bu. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Menganalisis fungsi masing-masing tulang pada organ gerak manusia. Membuat model sederhana gerak manusia. Yang berikutnya, mengidentifikasi ide pokok dari sebuah paragraf dalam teks. Menemukan ide pokok dari sebuah paragraf dalam teks. Dan yang terakhir, menyajikan hasil identifikasi ide pokok dari sebuah paragraf dalam teks. Oke. Kemarin masih ingat gak pembelajarannya yang kemarin? Masih, Bu. Masih. Apa? Apa itu? Tentang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Tentang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari apa saja? Apa saja ya? Main? Voli. Iya, main voli. Apa lagi? Bersepeda. Iya, bersepeda. Berjalan. Berjalan. Berlari. Berlari. Nah, semua itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari untuk menyehatkan tubuh kita, khususnya organ gerak pada tubuh kita ini ya. Nah, baik. Coba, pernah nggak kamu mengalami atau badanmu pernah nggak kamu rasakan pegal? Pernah, Bu. Coba kenapa itu yuk? Karena duduk terlalu lama, Bu. Iya, karena duduk terlalu lama. Karena tiduran terlalu lama, Bu. Iya, karena tiduran terlalu lama. Makanya jangan duduk terlalu lama, jangan tiduran terlalu lama. Karena kalau terlalu lama itu kita duduk atau tidur
Silakan tangannya dibuat seperti ini. Kita buat ke depan, kita dorong ke depan ya. Ya, Bu. 1, 2 ya. 1, 2, 3. Arah ke belakang. 1, 2, 3. Ke kanan. 1, 2, 3. Oke? Oke. Semangat ya. Ya, Bu. Nah, Ibu tayangkan gambar ini. Perhatikan, amati gambar berikut. Coba gambar apa? Gambar seorang anak jatuh dari sepeda. Gambar seorang anak jatuh dari sepeda. Pernahkah kamu seperti itu? Pernah, Bu. Nah, siapa pernah seperti itu? Semua ya? Saya, Bu. Ayo, kalau kamu jatuh dari sepeda pasti sakit nggak? Sakit, Bu. Bagian tubuhmu mana Peles yang sakit? Kaki, Bu. Kakimu ya. Ayo, si Nita, Tangan, Bu. tanganmu ya. Kalau Dani, Lutut, Bu. lutut. Kalau si Gracie, Pergelangan tangan, Bu. iya, pergelangan tangan. Ya, jadi pergelangan tanganmu kemarin sampai kayak mana? Bisa nggak kamu gerakkan tanganmu? Enggak, Bu. Iya, dibawa berobat? Iya, iya. Nah, hati-hati ya. Ya, Bu. Kalau main sepeda hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Kalau sudah sakit, tangan kita ini ataupun kaki kita, ini organ gerak kita ini otot sama tulang ya. Iya. Kalau sempat sakit itu kita sudah payah berjalan ya. Kalau kakinya yang sakit ataupun tangan kita ini tidak bebas kita gerakkan ya. Ya, Bu. Oke, nah Ibu akan membagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Kelompok A silakan si Felicia dengan si Gracie. Kelompok B si Nita dan Dani. Nih, silakan duduk ya. Coba perhatikan. Nah, ini salah satu yang kamu sebutkan tadi main volley ya. Nah, ini juga organ gerak kita ini yang bekerja di situ ya. Ya. Otot dan tulang. Ya, otot dan tulang. Kamu mau melambungkan bolanya, pasti kita menggunakan Tangan. tangan dan melompat menggunakan kaki. Jadi inilah yang dikatakan tadi aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari ada kaitannya dengan organ gerak pada tubuh kita ini. Nah, ini adalah apa? Apa ini? Rangka manusia ya. Ada tulang selangka, ada tengkorak, tulang belikat, apa lagi? Tulang bungkil, tulang hasta, tulang telapak, tulang telapak tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. iya, ada lagi rahang bawah, iya kan? Ya. Ada tulang leher, ada tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut. Inilah jenis-jenis tulang sebagai organ gerak tubuh kita. Baik, supaya kamu lebih memahami ya, coba kamu lihat dulu ini sebentar. Berlari, pasti kamu berlari, pernah berlari ya? Nah, apalagi kalau sudah main kejar-kejaran ya. Yang kamu gunakan organ gerak bagian mana ini? Apakah organ gerak lengan atas atau organ gerak bagian kaki? Dua-duanya, Bu. Iya, tapi yang jelasnya organ gerak bagian kaki, dua-duanya. Tapi yang paling utamanya organ gerak kaki, karena kaki yang kamu gunakan untuk berlari. Baik.
Nah, itulah tadi dari tayangan video tentang apa tadi? Tentang organ gerak manusia. Iya, organ gerak manusia. Cuma organ gerak manusia kan tadi yang pertama? Tidak kan? Ada persamaannya dengan organ gerak hewan, yaitu apa tadi? Otot dan tulang. Otot itu disebut organ gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan organ gerak apa? Aktif. Nah, ada juga tadi tentang tulang dan fungsinya ya, yaitu tulang bagian lengan atas dan juga tulang bagian kaki. Itu tadi ya. Iya, seperti yang ada di bukumu. Coba perhatikan yang ada di bukumu itu. Ayo coba dibuka dulu. Ya, ada di sana fungsinya. Selain dari video yang Ibu tayangkan tadi, ada juga di sana fungsinya ya. Ya, baik. Nah, itulah jenis dan fungsi tulang dan juga organ gerak manusia. Ya, organ gerak manusia itu yang ada dua tadi, otot dan tulang. Sama ini dengan organ gerak pada hewan. Nah, biar lebih jelas katanya tadi otot dan tulang itu saling bekerja sama. Nah, ayo biar lebih jelas mari kita membuat model sederhana tentang alat gerak manusia, yaitu tangan dan kaki yang sudah Ibu berikan arahan kemarin. Ayo silakan dibawa alatnya kan? Iya. Coba. Sudah dicetakkan apanya? Telapak tangan sama telapak kakinya ya. Ibu kemarin Ibu sudah suruh. Ayo silakan digunting. Ya. Digunting dulu ya. Coba perhatikan. Pegang dulu ini sayang. Digunting dulu. Nanti ini. Digunting dulu. Ya. Jangan sampai jarinya. Ya. Oke. Oh, begini caranya. Ya. Nah. Nah. Udah. Oke, begini ya. Ayo silahkan. Udah tadi ya. Bu, silahkan. Nanti. Coba gunting dulu selesai. Nih. Sini. Udah. Coba lengketkan selotipnya dulu. Gunting selotipnya, lengketkan dulu selotipnya. Udah selesai itu kan? Iya, begini sayang guntingnya. Begini. Ini kan sudah kena jarinya. Nah, sesuai arahan ini yang ada dalam buku kita ini, ya. Begini. Tinggal. Nah. Oke, silakan digunting selotipnya, dilengketkan ya. Oke, dah. Coba lengketkan selotipnya. Dari mana nih? Nggak nampak dia. Oke, nampak tuh? Tunggu ya. Nah, coba nih mulai dari sini gunting, lengketkan lah. Sudah. Sini guntingnya. Tuh.
Sudah siap dilengketkan itunya? Nah, ayo lengketkan sini. Udah, lengketkan lagi dulu. Nah, ini digunting ya. Oke, lengketkan, kamu yang lengketkan. Oke, sedotannya dilengketkan ya. Oke, udah, sudah. Yang tadi mana? Sinakin ini. Nangis, sinakin aku sorry. Langsung dari siahan ini. Nah, oke, udah. Ada lagi satu lagi. Sudah kan? Lengketkan dulu sayang ini. Ini digunting dulu, ya. Digunting dulu, selotipnya dilengketkan, baru bisa kamu lengketkan nanti. Nah, dan baru masukin itu benangnya ya. Mana benangnya? Ini masuk apanya? Oh, mana tadi? Yang tadi. Yang sudah kamu buat itu mana? Oke, nah caranya masukkan benangnya bukan seperti ini sayang. Nah, masukkan dulu. Ini sudah. Ya, ini dibuka dulu ini. Nah, masukkan benangnya. Oke. Ya. Jangan kamu taruh di situ sayang. Oke. Dulu semakin sudah juga masuk sudah. Masukin dulu semua benangnya. Kalau sudah sedotannya sudah ini. Oke, ini jangan berlipat ini. Oke. Udah nak. Bisa. Ini. Oke. Ini masukkan lagi. Oke. Masukkan lagi pakai ini. Ya. Bisa? Ini belum sayang apanya? Sini. Masukkan aja ini, gampang aja. Pakai nih jarum nih, pakai jarum biar gampang nih. Pakai jarum biar gampang membuatnya ya. Nah, masuk berburu silakan ini. Nah, dah. Oke, sudah? Udah. Mana tadi yang kamu buat? Ini rusak ya? Ini. Oke, coba ikat dulu ini. Ikat dulu. Ikat dulu biar enggak. Nah, biar gampang nanti. Udah, kamu ikat. Ikat dulu ini. Ini ikat dulu begini. Biar tidak lepas dia. Dah. Oke, sudah ya? Coba sampahnya, ini dikumpulin sampahnya. Jangan berserakan ya. Sini, sampahnya itu dikumpulin sampahnya nanti jangan berserakan. Oke, nanti kita buang. Baik. Nah, sudah selesai kan? Kasih tunjuk dulu. Nih. Oke, ya. Ayo, mana punya aku sayang? Oke, baik. Nah, ayo, siapa yang mau mendemonstrasikan hasilnya? Saya, Bu. Semua ya? Ya, Bu. Oke, baik. Ibu pilih saja ya. Ya, Bu. Oke.
silakan dimulai. Dari model sederhana organ gerak tangan dan kaki manusia, kita umpamakan benang ini sebagai otot, dan sedotan ini kita umpamakan sebagai tulang. Jadi jika kita menggerakkan otot, maka Gerakan tulang saya. akan bergerak. Iya. Itulah kenapa Ke arah tulang depan disebut sana. organ gerak pasif. Karena tanpa adanya bantuan dari otot, maka tulang tidak dapat bergerak dengan baik. Terima kasih. Iya, oke, baik ya. Silakan duduk ya, silakan duduk. Nah, sini sayang. Ayo tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tadi Ibu ulangi lagi yang sudah diterangkan oleh temannya Nita ya. Nah, katanya tadi ini benang kita umpamakan sebagai otot, dan sedotan ini kita umpamakan sebagai tulang. Nah, apabila otot atau benang kita tarik, kita gerakkan, maka jari tangan kita pasti bergerak, ya kan? Demikian juga dengan telapak kaki kita ini. Nah, tadi kita umpamakan ini ya, benangnya sebagai otot dan sedotannya sebagai tulang. Nah, jadi intinya otot itu tidak dapat bekerja sendiri atau tulang tidak dapat bekerja sendiri, saling bekerja sama membentuk sebuah apa katanya? Gerakan. Itulah mengenai organ gerak manusia, yaitu otot dan tulang. Paham? Paham? Iya. Baiklah, dari tayangan video tadi atau dari kita membuat model sederhana ini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Apa? Mengapa otot dan tulang tidak dapat dipisahkan dalam organ gerak manusia? Oh, ya, berarti kurang paham ya. Nah, tadi kamu sudah membuat alat gerak ya, model sederhana. Mengapa otot dan tulang tidak bisa dipisahkan? Memang tidak bisa. Karena katanya, kalau otot itu sama tulang itu bekerja sama, saling bekerja sama. Tidak boleh hanya otot. Coba kamu bayangkan, kamu berjalan dulu, kamu bayangkan dulu kamu sendiri. Kamu sendiri tanpa otot, rangka pasti ya? Atau kamu sendiri tanpa rangka, bisa nggak kamu tegak? Tadi dari fungsi tulang tadi ya kan? Menegakkan postur tubuh, membentuk postur tubuh, ya? Jadi sayang, otot dan tulang itu tidak dapat dipisahkan. Saling, kedua organ gerak ini saling bekerja sama membentuk sebuah gerakan. Seperti ini model yang kamu buat. Mengerti kan? Mengerti? Iya. Baik. Nah, Ibu akan membagikan LKPD 1 ya dan LKPD 2. Silahkan dikerjakan. Nah, ini untuk kelompok A dan untuk kelompok B. Oke. Sinak kiri. Sinak kiri. Nah, LKPD 1 itu apa katanya? Menuliskan fungsi ya dari gambar yang ada di LKPD-mu itu. Silakan dikerjakan. Loh, kamu tulis tangan apa? Coba baca lagi. Nih, kalau kurang paham ya, bisa ditanya Ibu ya. Iya.
pinggangmu nulis kayak gitu? LKPD 1 sudah? Coba ibu lihat dulu. Oh ya, cepat ya. Oke. Ada satu presentasi nanti kalian ingat ya. Menjaga kesehatan tubuh memang penting karena apabila kesehatan bisa terganggu, aktivitas Coba. Ini dilipat, ini dia lebih susah. Kamu sini. Buah ini memiliki Tulisan lebih bagus. karena di dalamnya juga terdapat banyak kandungan Coba baca. baik bagi Mana tadi? Selain baik untuk kesehatan, buah ini bisa kita konsumsi pada diet. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung di dalam buah alpukat, kita bisa mengonsumsinya sebagai buah sesuai agar tidak dibawa. Sakit tuh pinggangmu tuh kayak gitu. Taruh di depan juga. Sudah. Coba. Kamu lagi sih. Udah. Coba ini dulu. Ini kurang ini banget. Iya itu. Ini lagi. Harusnya ada tanda bacanya dulu. Koma atau titik itu, ya. Oke sudah? Nah, sudah? Sudah. Baik. Nah, sekarang kamu mempresentasikan dulu hasil diskusi kamu ya. Oke. Dari kelompok A dulu ya. Yuk, silahkan. Kamu di sini sayang, di sini. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok A akan menyajikan diskusi kami. Tuliskanlah minimal 3 fungsi dari gambar. Kamu bisa isi di kolom di bawah ini. Nama anggota gerak, tulang pengumpil, fungsinya sebagai tempat penempel otot lengan yang menggerakkan tangan bagian bawah. Nama anggota gerak, tulang paha, fungsinya sebagai penyangga tubuh. Nama anggota gerak, tulang betis, fungsinya membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Peserta didik mampu menemukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks bacaan. Temukan ide pokok pikiran dari setiap paragraf. Paragraf 1. Ide pokok. Menjaga kesehatan tubuh memang penting, karena apabila kesehatan kita terganggu, aktivitas sehari-hari kita juga bisa terganggu. Paragraf 2. Ide pokok. Tetapi tidak disarankan bagi Anda yang menderita penyakit kolesterol. Paragraf ketiga. Ide pokok. Buah ini memiliki banyak manfaat, karena di dalamnya juga terdapat banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Paragraf 4. Ide pokok. Selain baik untuk kesehatan, buah ini juga bisa kita konsumsi pada saat diet. Paragraf kelima. Ide pokok. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung di dalam buah alpukat, kita bisa mengonsumsinya sebagai pengganti buah yang lain agar tidak bosan. Baiklah teman-teman, hasil penyajian dari
Kelompok A, apabila ada saran dan kritikan kami persilahkan. Terima kasih. Ya, silakan dulu. Oke. Ada nggak sarannya atau tanggapannya tentang hasil diskusi dari kelompok A? Saya, Bu. Ya. Ide pokok nomor 2 salah, Bu. Seharusnya salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Bukan, tetapi tidak disarankan bagi Anda yang menderita penyakit kolesterol. Ya, coba lihat. Berarti itu dalam paragraf kedua. Nah, betul ya. Kelompok A ada ini kurang ya. Kelompok A membuat ide pokoknya tetapi tidak ya. Tetapi tidak. Ini berada di tengah ya. Ini tetapi tidak ya. Bisa Ibu perbesarkan dulu. Di bukunya tadi di dalam LKPD-nya ada kan, berarti kamu tidak hati-hati ya membacanya. Lihat. Jadi ide pokoknya yang paragraf 2 itu untuk kelompok A ya. Salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Itulah yang sebenarnya ya. Iya. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, dari kelompok B silahkan. Baiklah teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. LKPD 1. Tuliskan minimal 3 fungsi dari gambar. Kamu isi di kolom di bawah ini. Nomor 1. Tulang hasta. Fungsinya membentuk dengan bawah sebagai alat gerak, selain itu menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Nomor 2. Tulang lengan atas sebagai tempat menempel otot lengan yang menggerakkan bahu dan siku. Nomor 3. Tulang betis sebagai penyangga tubuh. Jadi balik dulu Mas Adanya. LKPD 2. Oke. Ayo, ide pokok. Ide pokok 1. Paragraf 1. Ide pokok menjaga kesehatan tubuh memang penting karena apabila kesehatan kita terganggu, aktivitas sehari-hari kita juga bisa terganggu. Paragraf 2. Salah satu buah yang bisa kita konsumsi adalah alpukat. Paragraf 3. Ide pokok. Buah ini memiliki banyak manfaat karena di dalamnya juga terdapat banyak kandungan yang baik bagi tubuh. Paragraf 4. Ide pokok. Selain baik untuk kesehatan, buah ini juga bisa kita konsumsi pada saat diet. Paragraf 5. Ide pokok. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung di dalam buah alpukat, kita bisa mengkonsumsinya sebagai pengganti buah yang lain agar tidak bosan. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada saran dan kritikan, kami persilahkan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Dari kelompok lain silakan menanggapi. Kelompok A silakan menanggapi kelompok B. Saya Bu. Kalau fungsi tulang betis bukan sebagai penyangga tubuh. Fungsi tulang betis yang sebenarnya adalah membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, tadi fungsi, coba baca lagi, ulangi lagi tadi saya. Dari yang mana itu tadi? Tulang betis sebagai penyangga tubuh. Ah, tulang betis sebagai penyangga tubuh. Padahal itu salah ya. Yang seharusnya apa tadi saya? Coba baca lagi. Tulang paha membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Itu yang sebenarnya ya. Nah, ayo. Silahkan nanti diperbaiki dulu ya. Berarti sudah tahu ya mana yang kurang
Ayo kita kasih aplaus dulu buat kita ya. Ayo. Nah, baik. Sini. Sini. Oke. Sekarang kita ke evaluasi mandiri ya. Bukan lagi ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, tetapi sebelumnya dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran kita hari ini? Kami dapat memahami organ gerak hewan dan manusia, yaitu otot dan tulang. Ya, yang lain. Menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang lain. Kami dapat menyajikan identifikasi ide pokok setiap paragraf. Oke, yang lain. Ada? Kami dapat membuat model sederhana alat gerak manusia, yaitu tangan dan kaki. Iya, membuat yang pertama tadi mengidentifikasi fungsi dan juga jenis tulang organ gerak manusia. Nah, biar lebih sempurna, ayo lihat kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jelas dilihat? Jelas. Kurang ya? Kurang besar ya? Tunggu. Sudah? Oke ya. Tunggu sebentar. Nah, baik. Yang pertama kesimpulannya pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis jenis dan fungsi tulang pada organ gerak manusia. Yang kedua, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat membuat model sederhana alat gerak manusia dengan penuh kreatif dan tanggung jawab. Yang ketiga, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat mendemonstrasikan model sederhana yang dibuatnya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Yang keempat, dengan membaca teks secara berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari sebuah paragraf dalam teks bacaan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, yang kelima, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi ide pokok setiap paragraf. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tugasnya di rumah, silakan kamu berdiskusi dengan orang tuamu. Diskusinya yaitu kamu tanya orang tuamu di rumah tentang aktivitas yang dilakukan oleh orang tuamu ya. Iya, baik. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi ini dilakukan secara mandiri, tidak boleh menanya teman. Ini dilakukan secara mandiri. Kalau kurang jelas, boleh ditanya ibu. Yang pertama, kamu tulis dulu namamu, ya sayang. Yang kedua, kelas. Yang ketiga, hari apa sekarang, tanggal berapa? Hari apa sekarang? Mungkin masih ada lupa. Hari Sabtu, Bu. Hari Sabtu. Tanggalnya ya? 2? Iya, 20. Sabtu 20 November 2020.
ya? Ya, Bu. Ya. Sudah. Oke, baik ya. Jadi untuk pembelajaran kita berikutnya ya, silahkan kamu membaca bukumu tentang ide pokok ya. Ide pokok lanjutan dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Dan kamu membuat sebuah cerita. Nah, yang membuat sebuah cerita itu kamu tentukan dulu ide pokoknya. Kemudian kamu kembangkan kalimatnya dari ide pokok tersebut ya. Kayak yang sudah kita buat kemarin ya. Kayak yang sudah kita buat kemarin. Yang 2 hari yang lewat ya. Kita sudah membuat ide pokok. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Yang terutama yang harus perlu kita syukuri, kita sehat ya. Organ gerak kita ini sehat kan? Iya, itu paling kita syukuri. Jadi kita harus bersyukur. Kita diberi Tuhan organ gerak kita ini, kita pakai untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita dalam keadaan sehat. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat siang. Selamat